Selamat pagi semuanya. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang dosa, dan di antara mereka akulah paling berdosa. Demikian firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi. Salam jumpa dengan kami, Warisan Anak Cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema hidup ini adalah anugerah. Saudara, hidup ini adalah anugerah. Ini suatu ungkapan iman orang percaya terhadap hidup itu sendiri. Bagi mereka, hidup ini bukan hasil usaha manusia, tapi anugerah Allah semata. Dan ini bukan rekayasa, tapi semuanya bertolak dari kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius, anak rohaninya, di mana dengan tegas Paulus katakan apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Pertama Timotius 1 ayat 15. Saudara, perkataan ini maksudnya apa? Perkataan ini berarti firman ini benar dan dapat dipercaya, dapat diterima sepenuhnya. Firman apa yang dimaksudkan Paulus di sini? Firman itu adalah Kristus Yesus datang ke dunia ini. Itu berarti Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan saat ia lahir di Bethlehem, tapi jauh sebelum itu. Bahkan firman Tuhan katakan, Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Sebagaimana penginjil Yohanes katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Dan firman Tuhan katakan, Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan untuk itu, Ia telah meninggalkan segala kebesarannya, ketinggiannya di takhta yang maha tinggi, dan Ia bersedia datang masuk ke dunia ini, dunia yang menderita karena dosa. Mengapa? Penginjil Yohanes katakan, karena Ia begitu mengasihi manusia berdosa. Dengan tujuan untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Pertanyaannya, siapa saja manusia berdosa itu? Manusia berdosa adalah manusia yang cenderung berbuat dosa. Dan manusia yang cenderung berbuat dosa itu adalah semua manusia. Karena apa?
Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Itu berarti Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Bahkan Paulus dengan tegas katakan apa? Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Suatu pengakuan Paulus yang tulus bahwa Kristus datang juga untuk dirinya. Itu berarti Bapak Ibu Saudaraku, Natal, peristiwa kelahiran Kristus, peristiwa kedatangan Kristus ke dunia ini yang kita ingat rayakan saat ini adalah suatu ungkapan keyakinan bahwa Kristus datang untuk saya. Kristus datang untuk kita semua. Kristus itu datang karena saya, karena kita. Kita yang notabene adalah manusia berdosa. Yesus datang karena Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu prihatin dan peduli dengan kita. Ia datang supaya kita memperoleh hidup. Yohanes 3 ayat 16. Bahkan kita mempunyai hidup dengan segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Bahkan firman Tuhan dengan tegas katakan, Ia mati supaya kita ini hidup. Katakan saudara, Natal yang kita rayakan mau mengingatkan kita bersama bahwa kita ini boleh hidup karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Kita ini boleh hidup karena anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Kalau demikian pertanyaannya, respons kita apa? Jawaban kita apa atas anugerah Tuhan ini? Atas kasih karunia Tuhan ini? Muliakanlah Tuhan dengan hidup ini. Dengan apa yang ada pada kita. Apa yang kita miliki yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Waktu, tenaga, dan semua yang ada pada kita dan yang kita miliki. Saudaraku, mari kita lakukan hal ini selama Tuhan masih memberi hidup ini kita miliki. Kita lakukan sebagai suatu ungkapan syukur kita padanya yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, mari dengarkanlah pujian dari anak cucu kita, Claretta Baramuli dan Cleanta Baramuli. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, sama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama